Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan, sukacita, dan apapun situasi hidup kita, mari kita tetap mendekatkan diri kita pada Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan yang baru kita dengar pada hari ini, tindakan yang dilakukan oleh Yesus selalu dicurigai oleh orang-orang Farisi sebagai upaya untuk meruntuhkan tata aturan Sabat. Sejatinya, Yesus justru menyempurnakan hukum Sabat itu sendiri dan memberi nilai dan makna baru atasnya. Bahwa hari Sabat itu harus menjadi hari yang penuh dengan keselamatan. Hari Sabat itu penuh dengan sukacita. Jangan sampai hari Sabat itu menakutkan, atau hari Sabat itu justru membuat kita lupa akan perasaan belas kasih kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, makna baru yang diberikan Yesus lewat aksi penyembuhan pada hari Sabat adalah cinta kasih, bela rasa, dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Kita jangan hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi juga berpikir tentang kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Yesus mau menyadarkan kita semua untuk selalu berbuat baik, berbagi kasih dan menolong setiap saat tanpa peduli pada tata aturan tradisional yang seringkali membelenggu harkat dan martabat manusia. Cinta kasih itu sifatnya universal dan tidak terbatas waktu. Gerakan untuk saling menolong adalah tuntutan esensial bagi setiap insan beriman. Maka mari Bapak Ibu, kita mengutamakan keselamatan daripada hanya mengutamakan aturan yang ada. Aturan itu ada untuk menuntun manusia supaya hidup lebih baik. Maka ketika ada penderitaan, mari kita berjuang untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk punya hati yang berbela rasa terhadap penderitaan orang lain. Jangan sampai kita hanya membiarkan melihat penderitaan orang lain, tapi kita berjuang untuk membawa mereka keluar dari setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi, agar keselamatan menjadi milik semua orang. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni semua dosa-dosa kami. Berikanlah kami hati yang bisa mencintai siapapun. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah semua mereka yang saat ini sedang mengharapkan belas kasih dan pertolongan-Mu. Khususnya yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan beban persoalan yang berat.
bantulah mereka Tuhan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.